masalah ini kalian berdua harus justru semakin dekat, harus saling support, jangan saling salah menyalahkan. Ini semua kan bagian dari proses pendewasaan ya. Ini sudah kelewatan, yang mungkin anak zaman sekarang butuh bimbingan. Iya, saya nyaman banget. Sebelumnya aku minta maaf kepada keluarga besar dari Ibu Tati dan juga keluarganya. Ya kontrakan 1 miliar pakai APBD itu kan nggak mungkin. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah, jalani semua. Inilah kumpulan berita terhangat pekan ini yang menjadi pusat perhatian pemirsa. Kabar terhangat pertama datang dari Ustadz Zaki. Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat akhirnya mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Ustadz Zaki Mirza. Tepat di hari Senin 17 Januari lalu, Ustadz Zaki dan Shinta Tanjung resmi bercerai. Pernikahan yang telah membuahkan 3 orang anak itu nyatanya tak mampu melanggengkan biduk rumah tangga Ustadz Zaki dan Tata. Selain putusan bercerai, hakim pun memutuskan Ustadz Zaki wajib membayar nafkah ida selama 3 bulan sebesar 30 juta rupiah, serta nafkah mut'ah sebesar 50 juta rupiah. Diputuskan dalam musyawarah majelis oleh kami, dihadiri oleh hakim, dihadiri oleh ketua majelis dan hakim anggota, dihadiri juga oleh panitia pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, pemohon dan kuasanya. Ya, sudah selesai. Pada intinya sudah didengar semuanya. Putusan lengkapnya sekitar 1 minggu. Apabila ada yang keberatan, boleh dipikir-pikir lagi sambil membaca nanti putusannya. Dalam jangka waktu 14 hari ya. Sih malah pada doain sih, tanpa misalnya penggemar-penggemar, terus saudara-saudara, kerabat semuanya malah pada doain. Makasih banyak supportnya, keluargaku, ayah ibuku, kakak-kakakku, mertuaku juga malah jadi makin support gitu. Kalian harus dengan masalah ini kalian berdua harus justru semakin dekat, harus saling support, jangan saling salah menyalahkan kayak gitu. Ini semua kan bagian dari proses pendewasaan ya. Biar saya lebih dewasa, biar bundanya anak-anak lebih dewasa, biar anak-anak juga lebih dewasa. Bahkan biar semua masyarakat juga dengan hal ini jadi lebih dewasa. Jadi kita coba mengedepankan nilai kedewasaan aja. Tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Kabar terhangat lainnya datang dari Dewi Persik yang terlibat konflik internal dengan keluarga. Kali ini lantaran postingan akun milik @Rosa Meldianti yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Dalam kolom komentarnya, DP mempertanyakan kata-kata Rosa. Ia menuliskan, "Ketika ibu Anda dibuat nangis karena sesuatu yang tidak perlu kalian tahu, itu apa, Ros? Masalah uang 50 juta untuk pernikahan kakak kamu? Kalau bicara orang tua dan membela orang tua, kakek nenek kamu bukan penjahat, meminta uang seperti nagih hutang." Jelas bagi DP apa yang dilakukan sang keponakan yang masih 18 tahun sudah kelewat batas. Loh, kan saya itu kan biasa kalau misalnya kita main Instagram kan pasti ada notifikasi dari siapa itu kan kita juga saya kan saling follow. Saya saling follow, ya udah kebetulan saya lihat statusnya dia, terus ya menyangkut nama artis, kan ibaratnya anak kecil butuh dibimbing. Ya kemudian saya bimbing, itu maksudnya apa Mel, gini-gini. Intinya seperti itu, tapi selebihnya ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuma saya merasa yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah keluarga ini dengan baik. Semua keluarga kakak adik dan juga ponakan. Oke. Kakak berapa umur yang kakak saya yang pertama umur 44. Perempuan 44 dan punya anak si Rosa ini. Nah, ini selalu tidak akur apa baru tahun ini? Ya baru kali ini ya. Mbak Dewi emang ada informasi juga? Sebenarnya bukan dibilang nggak akur ya gitu.
Tapi biasa kalau adik kakak biasa kali ya? Biasa ya kalau Nggak biasa juga. Ini sudah kelewatan. Ya mungkin anak zaman sekarang butuh bimbingan. Ya dari kemarin saya kan minta izin sama salah satu stasiun televisi swasta yang sudah mengontrak saya untuk acaranya kan. Cuman belum dapat izin dan bagaimanapun kan saya harus memprioritaskan keluarga, tapi juga tidak boleh meninggalkan kewajiban saya di sini. Jadi ya saya tetap harus profesional, saya harus melaksanakan dulu dan yang pastinya saya bilang kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai bahwa masalah ini bisa saya selesaikan. Kabar terhangat lainnya datang dari Nazar. Kabar kedekatan Nazar dengan seorang janda asal Cianjur berujung tuntutan dari Tati Kurniawati. Lantaran pemberitaan yang berawal dari postingan Nazar, Tati merasa dirugikan hingga menuntut Nazar untuk meminta maaf, sekaligus mengklarifikasi soal hubungan mereka yang sebenarnya. Lantas, apa tanggapan Nazar terkait tuntutan dari Tati Kurniawati? Iya, saya nyaman banget. Karena di Cianjur itu kota kecil, begitu ada foto itu mungkin dia kenal di Kalung, jadi banyak yang nanya juga ke ibu. Mungkin di sini ada kesalahpahaman ya, kesalahpahaman antara berita dengan apa yang menjadi komennya aku gitu. Jadi ada kesalahpahaman, tapi sebelumnya aku minta maaf kepada keluarga besar dari Ibu Tati dan juga keluarganya. Yang jelas tidak ada pernah maksud untuk menunjukkan sesuatu, maksudnya ditujukan untuk keperorangan atau keseorangan. Maksudnya yang aku klarifikasi kemarin, yang aku bilang di beberapa tayangan, yang aku bilang bahasa yang tidak pantas mungkin ya, yang sesuai yang disampaikan oleh Ibu Tati, itu sebenarnya maksud aku bukan untuk Ibu Tati dan keluarga, tapi maksudnya yang meramaikannya itu kan yang kayak gitu, aku tujukannya ke situ. Maksudnya jangan dikasih hashtag yang nggak kurang enak gitu kan, takutnya masing-masing ada ketidaknyamanan. Kenalkan, ini adalah Ibu Tati Kurniawati. Jadi mungkin saya langsung aja bahwa yang benar diupload atau diposting itu betul adalah Nyonya Tati Kurniawati. Itu hanya mungkin dari pihak Ibu Tati dan keluarga merasa dirugikan dengan informasi tersebut. Kalau gitu, kalau aku bilang tidak ada, pasti dijawabnya ada. Aku bilang ada, dijawabnya tidak ada. Nah, saya kembalikan lagi, menurut Mas, dapat info seperti itu dari mana? Kiprah Pasha Ungu sebagai Wakil Wali Kota Palu kembali jadi sorotan publik. Lebih dari sepekan beredar kabar jika Pasha mengkontrak rumah di Palu dengan menggunakan dana APBD Kota Palu sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini langsung dibantah suami Adelia tersebut. Tidak hanya Pasha, keluarga Pasha pun kembali angkat bicara soal dana APBD Kota Palu yang disebut-sebut mengalir untuk rumah kontrakan Pasha. Lalu seperti apa klarifikasi kakak Pasha terkait berita tersebut? Ya, kontrakan 1 miliar pakai APBD itu kan nggak mungkin. Ya sekarang kalau kita berpikir jernih ya, mana ada kontrakan 1 miliar gitu loh. Di Jakarta kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Apalagi di Kota Palu kan gitu kan. Artinya untuk harga kontrakan di Kota Palu sama Jakarta kan udah beda banget gitu loh. Nah di Jakarta aja nggak segitu-gitunya gitu. Gimana di Kota Palu kan gitu. Nah jadi yang benar adalah memang betul bahwa di awal tahun kemarin pada saat kami mau dilantik, itu kan saya nggak punya rumah di sana kan gitu, ada juga rumah orang tua. Nah sementara saya kan bawa keluarga, anak dua, teman pada ngumpul segala macem, jadi khawatirnya kalau di rumah orang tua kan jadi berisik dan lain sebagainya, sehingga saya mutusin untuk ngontrak pun kita pakai dana swakelola which is kita cari sendiri dananya gitu loh. Jadi tidak ada penganggaran di
di APBD 2016, begitu pula di 2017. Makanya saya penasaran kemarin begitu ya saudara kita dari anggota dewan di sana ngomong tentang ada penganggaran yang masuk di APBD 2017 untuk bayar kontrakan wakil wali kota 1 miliarnya kan ini ngaco gitu loh. Ngaconya itu loh, saya dari penyusunan RKA bersama Pak Wali Kota itu dampingin terus gitu loh. Dan setahu kami tidak ada anggaran itu di RAPBD 2017. Layak nggak kalau kita terima tamu, keluarga, masyarakat yang datang ke rumah, kalau rumahnya jelek atau tidak layak sebagai rumah pejabat, orang datang kan, masa rumahnya wakil wali kota begini, ya kan?